Halo semuanya, pernah nggak sih merasa pusing pada alur kerja praktik atau yang bisa kita sebut KP? Tenang aja, di sini kita akan bahas tuntas semuanya, langkah demi langkah, biar kamu siap dan pede banget dalam menjalani KP pertama kamu. Oke, kita mulai pada bagian pertama. Anggap aja KP itu kayak bangun rumah, butuh pondasi yang kuat kan? Nah, di sini kita bakal fokus pada persiapan awal. Jadi, semuanya itu berawal di sini. Ada 4 langkah kunci yang perlu kamu perhatikan. Pertama, ngobrol dulu dengan dosen walinya buat nentuin arah topik kerja praktik yang akan dilaksanakan. Kedua, silahkan usulkan dosen pembimbing kepada prodi melalui G-Drive yang telah disediakan. Ingat, pengusulan pembimbing ini hanya dapat dilakukan sampai minggu kelima perkuliahan pada tiap semesternya. Jadi jangan sampai lupa. Ketiga, nah ini sabar dulu. Tunggu pengumuman resmi dari koordinator KP, biar nggak salah info. Terakhir, begitu nama pembimbing telah keluar, silahkan temui pembimbing dulu, ramah tamah dulu, untuk mengisi form 8 dan kemudian langsung daftarkan ke Siti. Ini buat ngunci posisi kamu secara resmi. Ingat ya, 4 langkah ini penting sekali. Nah, ini nih, kenapa sih topiknya harus nyambung dengan prodi? Simpelnya, ini tuh agar pengalaman KP kamu benar-benar nambahin ilmu yang sudah kamu pelajari. Plus, biar dapat dukungan penuh dari prodi. Jadi, ini bukan sekedar aturan, tapi biar KP kamu itu ada isinya, ada maknanya. Oke, lanjut ke dokumen resmi pertama, Form KP 008. Gampangnya gini, setelah nama dosen pembimbing diumumin, kamu langsung hubungi beliau buat tanda tangan dokumen ini. Anggap saja ini kayak surat perjanjian resmi antara kamu dan pembimbing kamu. Jadi, ada bukti kalau beliau memang bersedia membimbing kamu sampai tuntas. Sip, persiapan awal beres. Sekarang kita naik level ke tahap yang lebih serius, bikin semuanya jadi resmi. Di bagian ini kita bakal bahas soal proposal, bagaimana komunikasi dengan perusahaan sampai pendaftaran resmi ke fakultas. Pada tahap ini, manajemen waktu itu kunci banget. Kamu harus gerak cepat. Idealnya, ajukan proposal itu 3 bulan sebelum mulai. Terus, kasih waktu maksimal 2 bulan untuk nunggu jawaban. Kalau lewat dari itu dan belum ada kabar, move on, cari tempat lain. Proposal yang diajukan ke perusahaan harus dilengkapi dengan surat permohonan KP. Calon peserta KP dapat mengajukan surat permohonan KP melalui website FRTI. Surat permohonan KP diterbitkan hanya untuk 1 mitra KP saja. Nah, setelah kamu dinyatakan diterima oleh perusahaan, kamu kudu mesti lapor ke fakultas. Nah, lapor ke fakultas itu dengan membawa beberapa berkas. Yang pertama, form pendaftaran KP yang telah diisi, yaitu form KP 001. Berikutnya adalah sub B, surat persetujuan KP dari mitra yang menerima kamu. C, fotokopi transkrip nilai sementara yang sudah dilegalisir. Kemudian form KP 008 yang telah ditandatangani dosen pembimbing. Nah, dari berkas-berkas tersebut, fakultas akan menerbitkan sebuah surat pengantar KP. Nah, surat pengantar KP ini kemudian diberikan ke mitra KP sebagai tanda bahwa fakultas telah menyetujui pelaksanaan KP di tempat mitra. Selain itu, surat permohonan KP dan surat pengantar KP merupakan 2 berkas yang berbeda. Simpelnya gini, surat permohonan KP itu ada ketika belum mendapatkan mitra KP. Jadi namanya memohon ya, memohon kepada mitra agar diterima.
Sedangkan surat pengantar KP itu ada ketika mitra KP sudah ACC kamu dan fakultas tahu bahwa kamu telah mendapat mitra. Surat pengantar ini juga bisa digunakan sebagai surat izin perkuliahan ketika ada case di mana waktu KP kamu diperpanjang oleh perusahaan dan mengganggu waktu perkuliahanmu. Oke, berikutnya ada di tahap pelaksanaan. Di fase ini, kamu bukan hanya bekerja saja, tapi juga harus rajin banget dokumentasiin semua kegiatan dan konsultasi. Yuk, kita lihat bagaimana sih cara bimbingannya. Jadi bimbingan itu punya 3 tahap utama. Pertama, pas di awal-awal pendaftaran, dosen pembimbing bakalan bantu kamu rumusin tugas-tugas khusus. Kedua, pas KP-nya udah jalan. Nah, di sini kamu harus rajin konsultasi biar tetap on track. Terakhir, pas udah selesai, beliau bakal jadi teman diskusi kamu menyusun laporan akhir yang mantap. So, bimbingan itu dimulai atau dilakukan jauh-jauh hari sebelum pendaftaran seminar akhir. Formulir KP 002 ini anggap aja kayak logbook jurnal kerja profesional kamu. Tiap hari wajib dicatat, kamu ngerjain apa, kamu belajar apa, ada pencapaian apa, dan mesti dilaporkan ke dosen pembimbing tiap minggunya. Ingat, ini bukan hanya formalitas administrasi loh. Ini alat buat kamu refleksi dan nantinya menjadi salah satu bahan utama buat laporan akhir. Jadi, isi yang detail ya. Oke, sebelum kamu pamitan dengan mitra, kamu mesti wajib bawa oleh-oleh dari sana. Berikut checklistnya. Pertama, logshit mingguan atau form KP 002 tadi yang sudah berparaf pembimbing lapangan. Kedua, surat keterangan selesai KP. Biasanya ini seperti sertifikat yang dicetak oleh mitra. Pun demikian, jikalau mitra tidak menyediakan sertifikatnya, kalian bisa menggunakan form keterangan selesai KP yang telah kami sediakan di panduan kerja praktik. 3. Lembar penilaian pembimbing lapangan. 4. Surat pernyataan persetujuan publikasi laporan KP dari mitra. Ingat, tidak semua informasi mitra itu boleh diflorkan untuk umum. So, perlu izin terlebih dahulu. 5. Berita acara dari perusahaan bahwa ide kamu diterima dan diakui perusahaan. Oke, tidak terasa ya, kita sudah sampai di babak final. Garis finish sudah di depan mata. But, kalian harus tetap fokus dan kuat dengan tujuan kalian. Karena tidak sedikit teman-teman yang malah menyerah pada tahap ini. Sebelum babak final, ada tiket masuknya dulu. Kalian harus siapkan semua berkas-berkas ini. Mulai dari formulir pendaftaran seminar hasil KP, logshit mingguan, surat keterangan selesai KP, surat pernyataan orisinalitas, lembar penilaian dan pembimbing lapangan, surat pernyataan persetujuan publikasi laporan KP dari mitra KP. Yang terakhir adalah berita acara dari perusahaan bahwa ide, desain, gagasan yang dibuat peserta KP diterima dan diakui perusahaan. Kemudian untuk berkas-berkas terkait, sampean bisa lihat di barcode-nya ini. Oke, seminar udah lewat, revisi udah beres. Apakah perjuangan selesai? Belum. Laporan akhir dan poster kalian harus diantar ke beberapa alamat. Ada yang buat mitra, perpus, fakultas, sama prodi. Dan perhatiin, formatnya beda-beda. Ada yang minta hard copy, ada soft copy. Jangan sampai salah kirim. Oke, dari semua jerih payah, begadang, dan revisi tanpa henti, apa sih target utamanya? Ini dia, nilai minimal C. Yap,
C. Ini adalah angka keramat yang jadi tiket kalian lulus mata kuliah kerja praktik dan dapetin 2 SKS-nya. Jadi, semua usaha itu muaranya ke sini ya. Sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng. KP ini sebenarnya bukan hanya mengejar SKS atau sekedar menggugurkan kewajiban biar bisa lulus. Ini lebih dari itu. Ini adalah panggung pertama kalian pada dunia profesional. Kesempatan emas buat buktiin diri dan mulai merajut jejak karir kalian. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana lulus KP, tapi pengalaman berharga apa yang kalian ciptakan dari sini.